wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Min qablu dallin nasi wa anzalal furqan. Min qablu dallin nasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwallazi yusawwirukum fil arhami
La ilaha illa huwal azizul hakim. Mangawihan itu ayat hiji. Bismillah jadwa tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surat Ali Imran artinya keluarga Imran. Keluarga Imran itu istrinya Imran, putrinya, lalu cucunya. Putrinya Maryam, cucunya Isa bin Maryam. Surat Ali Imran ini dari awal sampai akhir juz 3 turun sekaligus terkait perdebatan dialog antara Nabi SAW dengan utusan kaum Kristen Najran. Kaum Kristen Najran itu kaum Kristen dari Yaman, dan memang Yaman di zaman itu basis Kristen. Kita kenal Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah itu dari Yaman, Kristen. Atau Ashabul Ukhdud yang kita kenal dalam surat Al-Buruj, itu mereka dibinasakan Allah karena membantai orang-orang mukmin yang saat itu akidahnya akidah beriman kepada Nabi Isa, tapi yang la ilaha illallah, bukan mukmin yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Tapi yang dimaksud mukmin di sana adalah umatnya Nabi Isa. Cuma bedanya nanti umat Islam dan umat Nabi Isa, umat Islam dengan Nabi Musa atau Yahudi, Nabi SAW menggambarkan bahwa perbandingan yang musyrik dengan yang tidaknya di umat Islam itu ibarat bulu hitam yang ada di tubuh kambing atau sapi yang putih. Ya, sapi bodas aya nu hideungan buluna aya saeutik sedikit. Tapi kalau orang Kristen, orang Yahudi itu mayoritas kafir. Ya. Ada 1-2
dan banyak diabadikan di Al-Qur'an. Laisu sawaa, nanti ada ayatnya di Ali Imran, min ahlil kitabi ummatun qaimatu yatluna ayatillah ana al-lail. Termasuk orang Kristen yang ada di zaman Nabi Waraqah bin Naufal, yang ketika Nabi beres dapat wahyu yang pertama kan ketakutan, lalu datang ke Waraqah itu penganut agama Kristen, dan dia langsung menyebutkan bahwa kamu akan jadi nabi. Ini adalah Jibril yang dulu datang ke Nabi Musa, ya. Itu di Kristen Najran itu mayoritas adalah Kristen, dan satu kerajaan besar, ya, di Yaman. Makanya nanti hadis Ali Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman, kata Nabi, innaka satati qauman min ahlil kitab, kamu akan datang ke kaum ahli kitab. Kade beda antara kaum jahiliyah mah nggak pernah mengenal kitab, nggak pernah mengenal Nabi. Kamu mah nanti datangnya ke ahli kitab mah baru gak dalil dalam Torah dan Injil sing kuat, ya, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Dengan kata lain, Ali Imran ini satu surat yang disediakan secara khusus untuk membantah ketuhanan dalam keyakinan Kristen, ketuhanan Yesus. Kalau Al-Baqarah, sapi itu kan kaitannya dengan Yahudi dan kita sudah baca, ya, dari ayat 1 sampai ayat 50-an dan terus itu semua bercerita tentang Yahudi. Jadi kalau Al-Baqarah satu surat yang disediakan Allah untuk membantah keyakinan Yahudi, kalau Ali Imran satu surat yang disediakan khusus oleh Allah untuk membantah keyakinan Kristen. Tentunya di samping surat-surat lain, ya, kayak Maryam itu tentang Kristen, Toha tentang Yahudi, ya. Jadi ini dua surat yang terpanjang di dalam Al-Quran ditempatkan di awal itu karena memang Nabi mengurutkannya demikian. As-sab'ut tuwal itu diurutkan oleh Nabi. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal plus At-Taubah. Ini 7 surat yang awal. Dan ini 2 surat disimpan di awal untuk menjadikan saya dan bapak-bapak dan kita semua cerdas dalam akidah Yahudi dan Kristen. Yahudi itu dalam studi agama istilahnya Semitism, kalau Kristen mah Kristologi, ya. Jadi bapak-bapak teh kudu cerdas dalam akidah seputar Kristologi dan keyahudian, Semitism, ya, agar kita mampu membantah hujah-hujah orang Yahudi dan Kristen. Ini juga sekaligus pengajaran bahwa musuh utama umat Islam itu Yahudi dan Kristen. Ya, kalau jahiliyah pakai surat-surat pendek lah, ya. Orang-orang Hindu, orang Buddha itu pakai surat-surat pendek di juz amma, ya. Tapi kalau orang Yahudi Kristen itu harus pakai data yang detail, rincian data. Makanya surat Al-Baqarah, Ali Imran para ranjang ayatnya. Yang bapak-bapak ge saya ngapalkeun banyak ting bakal apal ting moal. Keutamaannya kata Ibnu Katsir sudah dibahas di pembahasan awal Al-Baqarah. Di antaranya dulu sudah kita bahas, kalau bapak-bapak hafal Al-Baqarah, Ali Imran itu punya syafaat khusus. Surat Al-Baqarah, Ali Imran itu nanti akan menjadi pembela bapak-bapak semua di hari akhir. Selamat pasti ke surga tanpa melalui neraka. Jadi sok hese oge apalkeun lah minimal nu kamari 2 ayat akhir Al-Baqarah, ayat kursi. Itu kan ada ajarannya memang dari Nabi. Pilihan dulu yang itu, ya. Tapi
bagusnya khususnya buat santri wayahna prioritaskeun Al-Baqarah anu ngarora mah ieu pemuda tong jiga aki-aki nya sok apalkeun Al-Baqarah jeung Ali Imran. Itu ada syafaat khusus di mana Al-Baqarah Ali Imran ini akan membela, ya, akan menjadi penyelamat khusus bagi yang menghafalnya. Menghafal teh artinya membacanya selalu di dalam sholat gitu. Bapak-bapak selalu membacanya, ya minimal teu apal ge sering baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Tapi kalau sudah hafal otomatis. Jadi maksud saya percuma hafal bari tara dibaca dina sholat, berarti teu hafal deh ya. Itu hadisnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bimuradih. Kalau lebih tahu apa maksudnya, tidak perlu kita tafsirkan karena Nabi juga tidak menafsirkan. Ini hanya sebagai pembuka, semacam tanbih kata Ibnu Katsir, penggugah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini Allah menegaskan Allah tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup dan Maha Mandiri. Ayat-ayat ini kata Imam Ibnu Katsir ta'ridun ala tasrih bi anna Isa bin Maryam abdun makhluk. Ayat-ayat ini sindiran buat orang Kristen bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Yang pertama dengan penegasan hanya Allah sebagai Tuhan. Ya, nanti di surat Al-Maidah juga di surat Al-Maidah, Al-Ikhlas juga di surat Ali Imran banyak nanti bahwa Allah lam yalid wa lam yulad. Tadi saya bacakan surat Al-Anbiya. Jadi menuduh bahwa Allah punya anak itu sama dengan menuduh Allah butuh lahwan. Ya. Lau syi'na an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna. Lahwan itu hiburan. Berarti Allah tidak mandiri, Allah butuh ke anak, Allah butuh termasuknya nafsu seksual. Berarti Allah teh bukan nafsu seksual kan, nabi kurang ajar. Allah butuh pelanjut. Al-Hayyu yang Maha Hidup, sedangkan Nabi Isa ada matinya. Orang Kristen sendiri punya keyakinan kan mati di tiang salib. Ya, kalau kita tidak yakin. Al-Qayyum mandiri, masa Nabi Isa butuh pertolongan. Man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Siapa yang akan menolongku dalam mengajak menegakkan agama Allah, karena memang beban ya berat yang dirasakan Nabi Isa itu lebih-lebih dari Nabi Muhammad. Nabi Musa juga demikian, sampai ada ayatnya lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Mana yang tengah nyerikeun wae kuring, nyusahkeun wae kuring. Itu sampai menjerit begitu Nabi Musa ya, saking bebannya berat. Soalnya bayangkeun atuh kita baca ayat-ayatnya kan bagaimana bandelnya Bani Israil, termasuk ini Nabi Isa juga sama ya. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa Nabi Isa itu bukan qayyum. Nabi Isa itu manusia biasa. Nazzala alaikal kitab, Dia telah menurunkan kepadamu kitab bil haqqi, dengan hak. Berarti Al-Qur'an, karena kepada kamu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang meluruskan. Musaddiq itu satu menguatkan, yang kedua nanti muhaiminan, mengoreksi. Mengoreksi kekeliruan yang disimpangkan, yang dikelirukan oleh Yahudi dan Kristen. Karena di Al-Quran surat Al-Maidah disebutkan yuharrifunal kalima amma wad, yuharrifunal kalima mim ba'di mawadhi, ya. Yaftaruna 'ala Allahil kadhib, banyak ayat. Jadi kitab yang ada di mereka itu sudah banyak diubah-ubah. Nah, nanti Quran itu musaddiqan dan muhaiminan, mengoreksi.
Musaddiqon artinya menguatkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Torah dan Injil. Lima baina yadai itu kan yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Wa anzalat Taurata wal Injila min qablu, yaitu dia telah menurunkan Torah dan Injil sebelumnya. Jadi musaddiqon itu musaddiqon kanu Torah dan Injil. Ya, termasuk dalam hal Allahu la ilaha illahu itu musaddiqon lima baina yadih. Orang Yahudi, orang Kristen di balik alam bawah sadarnya meyakini monoteisme. Tuhan itu satu. Tapi kenapa tuh ada Tuhan Yesus? Ya itu kan satu kesatuan. Roh Kudus. Orang Yahudi apalagi? Orang Yahudi itu makanya ada Kristen saksi Yehova. Yehova itu Tuhannya Yahudi. Jadi Kristen tapi siga Yahudi, tidak meyakini Yesus sebagai anak. Itu Yahudi itu meyakini Tuhan itu satu-satunya adalah Allah, Elohim atau Yehova atau Yahweh. Tapi ya mereka banyak perkeliruan. Perkeliruannya ya tadi menganggap Allah punya anak. Baik itu Ezra kalau Yahudi ataupun Yesus. Jadi termasuk membenarkan kenabian nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh, orang tinggal di film-film Kristen ya. Pernah saya lihat film Kristen tentang Nabi Nuh, mirip tentang Nabi Daud, tentang Nabi Ibrahim. Buku-bukunya kan di Gramedia loh, Pak. Kalau saya iseng baca kisah nabinya mirip. Jadi kita menguatkan bahwa memang Nabi Ibrahim itu nabi. Orang-orang Kristen itu diajarkan. Dulu saya punya teman Kristen di SD, sok ngajak ngobrol. Jadi dulu Nabi Daud itu begini, kalau yang saya diajarkan oleh pendeta begini mirip ya. Tapi kita musaddiqon dan muhaiminan. Jadi kalau disebutkan bahwa Islam itu kelanjutan dari Yahudi Kristen, betul, tapi kelanjutan itu tetap dapat wahyu baru. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW menjiplak dari Yahudi dan Kristen. Wa anzala Taurata wal Injil min qablu hudal linnas, sebagai hidayah bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan dia telah menurunkan al-furqan, pembeda. Maksud al-furqan di sini bisa Al-Qur'an, jadi menegaskan bahwa yang tadi nazal alaikal kitab itu adalah wa anzalal furqan, atau al-furqan di sini adalah sunnah, penjelasan wahyu-wahyu di luar Al-Qur'an, hadis yang membedakan, menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Torah Injil itu mana yang benarnya, mana yang salahnya. Meski tidak semua ya, karena capek juga ke urang kudu dituturkeun kabeh dina Torah dan Injil karena terlalu banyak perkeliruannya. Ya seperti sikap kita menyikapi orang-orang keliru, capek dituturkeun mah. Ya, nuturkeun contoh misalkan dulu saya zaman menghadapi kuliah, zaman mengkritisi orang liberal, capek dituturkeun orang liberal, antep ya. Ya dalam beberapa hal boleh kita komentari, kritisi, tapi tutur ngabe mulai capek jika orang nuwuh gawe ya. Terlalu banyak tugas kita menjelaskan Islam kepada umat ya. Kudu nutur orang liberal gitu, menutur dalilna dan sebagainya. Al-Quran juga demikian. Tidak semua berarti penyimpangan dalam Torah dan Injil dikoreksi. Udah capek nuturkeun, cukup hal-hal yang intinya saja. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka siksaan yang keras. Ini penegasan bahwa orang Yahudi dan Kristen kafir karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu azizun, dan Allah Maha Gagah, memiliki intiqam, siksa. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak tersembunyi, alaihi, baginya, syai'un, sedikit pun apapun, fil ardi, yang ada di bumi, wala fis sama,
juga tidak yang ada di langit. Ini kan nggak ada di Yesus, ya. Yesus itu kan bahasa Yunani dari Jesus. Jesus itu bahasa Inggris dari Joshua. Joshua itu bahasa Ibrani dari Isa, ya. Isa mun di India mah Yesi, ya. Ini ngaranna Yesi itu Nabi Isa. Jadi kalau saya sebut-sebut Yesus itu Nabi Isa, cuma beda konsep. Kalau di Al-Quran selalu Isa bin Maryam, kalau di mereka Yesus Kristus itu putra Allah. Kristus itu artinya Al-Masih yang istimewa. Nah, orang yang meyakini Yesus sebagai Kristus disebut Kristen. Kristen teh kusuna menjadi Kristen gitu. Kristen teh yang meyakini Yesus sebagai Kristus. Huwallazi yusawwirukum, dialah yang memberi rupa kepada kalian fil arham, di dalam rahim, kaifa yasha, bagaimanapun yang dia kehendaki. Nah, ini sindiran. Yesus makan bukan memberikan rupa dalam rahim, dia yang diberi rupa di dalam rahim. Jadi kalau Allah, kalau Tuhan, harusnya dia yang menciptakan apa yang ada di dalam rahim, bukan yang pernah singgah di alam rahim. Kalau yang ada di alam rahim itu kata Ibnu Katsir jelas berarti ta'rid, sindiran dan penegasan bahwa Yesus itu abdun makhluk. La ilaha illa huwal azizul hakim, tiada ada Tuhan selain Dia yang maha gagah dan maha bijaksana. Nah, ini insya Allah untuk level kita sudah kuat, ya, tapi di kalangan-kalangan tertentu masih banyak yang rawan, ya. Contoh umat Islam anu bolak-balik ka Immanuel, teu kahaja macaan buletina, ya, itu kadang jadi ragu kan saruanya juga itu. Dan misionaris evangelis evangel teh Injil, ya. Di para penginjil, pendeta-pendeta juga dalam mengajak umat Islam kristenisasi juga begitu modusnya, dari persamaan, tapi kemudian dibawalah bahwa sebetulnya Yesus ini yang istimewa, lebih istimewa dari Nabi Muhammad. Begini wah gitu dikultuskan, ya. Di daerah pesisirnya, di Parongpong, Taloban, pada rindah ke Kristen. Kemudian di daerah pesisir lainnya juga, di Garut juga ada, termasuk yang bersebelahan dengan Kristen juga di NTT, di Manado, ya, yang basis-basis. Ini harus rajin baca Ali Imran dan memahami maknanya untuk menguatkan kita agar tidak silau sama sekali dengan akidah Kristen. Termasuk bapak-bapak nusok nonton filmnya TV pan soaya terkait dengan akidah Kristen, itu harus dikuatkan dengan surat Ali Imran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.